Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Lukas pasal 19. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Perumpamaan tentang uang mina. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, "Ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, 'Pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali.' Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, 'Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami.' Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, 'Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina.' Katanya kepada orang itu, 'Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota.' Datanglah yang kedua dan berkata, 'Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina.' Katanya kepada orang itu, 'Dan engkau kuasailah 5 kota.' Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, 'Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak pernah Tuan tabur.' Katanya kepada orang itu, 'Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak pernah aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya.' Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, 'Ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 mina itu.' Kata mereka kepadanya, 'Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina.' Jawabnya, 'Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku.' Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan,
Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang punya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai kedelai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dalam orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam maka batu ini akan berteriak." Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang ini tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dengan himpitan engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Renungan untuk kita hari ini dari Lukas pasal 19. Temannya Yesus Raja yang mencari, menyelamatkan dan menyucikan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca Lukas 19, kita melihat perjalanan Yesus menuju Yerusalem untuk menghadapi salib. Di sepanjang pasal ini ada satu benang merah. Yesus adalah Raja yang datang bukan dengan kekuatan dunia, melainkan dengan kasih, kerendahan hati, dan kuasa yang menyelamatkan. Di sini kita menemukan 5 peristiwa penting. Yang pertama, pertobatan Zakheus. Yang kedua, perumpamaan uang mina. Yang ketiga, Yesus masuk ke Yerusalem sebagai Raja. Yang keempat, Yesus menangisi Yerusalem. Yang kelima, Yesus menyucikan bait Allah. Mari kita renungkan satu persatu sebagai pesan Tuhan bagi kita hari ini. Yang pertama, Yesus menyelamatkan yang hilang, ayat 1-10. Zakheus adalah pemungut cukai yang kaya tetapi terbuang dari masyarakat. Ia berusaha keras mencari Yesus dan Yesus justru mendahuluinya. "Zakheus, turunlah, aku mau menumpang di rumahmu." Pertobatan Zakheus nyata, ia rela membagikan hartanya dan mengganti kerugiannya. Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan. Tidak ada yang terlalu berdosa untuk diselamatkan. Yesus datang bukan untuk orang yang merasa suci, tetapi untuk mereka yang hilang. Pertobatan sejati selalu ditandai dengan perubahan hidup. Yang kedua, setia dalam perkara kecil, ayat 11-27. Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang bangsawan yang pergi untuk dinobatkan menjadi raja. Setiap hamba diberi 1 mina, 2 hamba setia mengusahakannya, 1 hamba
malas menyimpannya, yang setia diberi tanggung jawab besar, yang malas dihukum. Pesannya, hidup kita di dunia adalah kesempatan untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan. Talenta, waktu, harta, pelayanan. Jangan remehkan hal kecil. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara yang besar. Yang ketiga, Yesus Raja yang rendah hati, ayat 28-40. Yesus masuk Yerusalem dengan menunggang keledai, bukan dengan kuda perang. Orang banyak memuji, diberkatilah dia yang datang sebagai raja. Farisi menolak. Yesus berkata, jika mereka diam, batu pun akan berteriak. Yesus Raja sejati, tetapi dia datang dengan kerendahan hati, bukan kekuasaan duniawi. Pertanyaannya, apakah Yesus benar-benar Raja dalam hidup kita? Atau hanya kita sambut di bibir, tapi kita tolak dalam hati kita? 4. Yesus menangisi Yerusalem, ayat 41-44. Saat melihat kota Yerusalem, Yesus menangis. Mereka tidak mengerti waktu Allah melawat. Nubuat penghancuran Yerusalem digenapi. Tangisan Yesus menunjukkan hati Allah yang penuh kasih. Semula Kristus membawa kebinasaan, tetapi menerimanya membawa damai sejahtera. Yesus menangis bukan karena ia lemah, tapi karena kasihnya begitu dalam. Yang kelima, Yesus menyucikan bait Allah, ayat 45-48. Yesus masuk bait Allah dan mengusir para pedagang. Rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Hidup kita adalah bait Allah. Pesan Tuhan, Tuhan mau ibadah kita murni. Jangan sampai rumah doa, bahkan hati kita dipenuhi keserakahan, kemunafikan dan kepentingan duniawi. Biarlah hati kita tetap menjadi tempat doa dan penyembahan. Semoga diberkati Tuhan. Aplikasi firman Tuhan untuk kita hari ini. Mari seperti Sakeus berani membuka hati untuk bertobat. Setia dalam hal kecil karena Tuhan sedang menguji kita. Jadikan Yesus sebagai Raja dalam setiap keputusan hidup kita, bukan hanya di bibir. Jangan menolak lawatan Tuhan. Hari inilah kesempatan untuk diselamatkan. Peliharalah hati kita tetap murni sebagai rumah doa bagi Tuhan. Saudaraku, Lukas 19 menunjukkan wajah Yesus yang penuh kasih, mencari yang hilang, memberi kesempatan untuk setia, datang sebagai Raja yang rendah hati, menangis bagi yang menolaknya, dan menyucikan bait Allah. Pertanyaannya, apakah Yesus sudah benar-benar menjadi Raja dan Juru Selamat dalam hidup kita? Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.